Menemani ruang informasi Anda, Kilas Kompas kembali hadir dengan sejumlah informasi yang terjadi sepanjang hari ini. Dapatkan rangkuman berita khas Kompas TV yang kami sampaikan secara singkat. Dua kelompok remaja terlibat tawuran di area pemakaman. Padat. Kebakaran menghanguskan 4 kios di Jelas. Diduga korsleting, sebuah mobil terbakar. Dan akurat. Ikuti Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Penghujung malam sebelum hari berganti, lengkapi referensi dengan update perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Seorang pemuda di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat gagalkan aksi kawanan begal yang hendak mencuri kendaraannya. Sebuah mobil milik kepala desa terbakar saat terparkir. Kompas Malam. Ikuti pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Kerjasama yang harmonis dan komunikasi yang intens antara pengusaha dan pemerintah berbanding lurus dengan efektivitas upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Bilang sama mereka, kami turun. Tapi dalam prosesnya tolong jangan rugikan rakyat. Pahami sudut pandang pelaku usaha dan pemangku kebijakan seputar bisnis dan regulasi. Dengan saudara, saya masih setarikan. Dalam Business Talk, setiap Selasa pukul 10 malam, live di Kompas TV. Kompas TV, independen, terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang begitu banyak nikmatnya Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita hamba-hambanya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, kata Allah. Apabila kita hendak menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Karena begitu banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, contoh kita dalam beribadah, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini saya menyampaikan nasihat untuk diri saya pribadi dan juga untuk kita semua. Marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan ketakwaan kita dengan menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Yang terutama, yang terpenting adalah kewajiban kita, melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat 5 waktu, yaitu membayar zakat, yaitu puasa Ramadan apabila telah masuk bulan Ramadan, berbakti kepada kedua orang tua, memberi nafkah kepada keluarga kita. Inilah diantara kewajiban-kewajiban yang perlu kita perhatikan. Dan kita perlu juga untuk meninggalkan segala kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan larangan-larangan yang Allah larang. Inilah bentuk-bentuk ketakwaan yang harus kita perhatikan sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehubungan dengan tema kita pada saat ini, yaitu persiapan menjelang Ramadan, persiapan menjelang bulan Ramadan. Kita semua tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita umat muslim yang beriman kepada Allah untuk berpuasa Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan.
Berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, menahan lapar dan haus kita di siang hari bulan Ramadan. Maka persiapan untuk menjelang Ramadan sangatlah penting bagi kita agar kita bisa lebih maksimal. Bagaimana dengan persiapan-persiapan tersebut agar Ramadan kita bisa maksimal, agar Ramadan kita bisa berkualitas? Maka menghadapi tamu yang istimewa ini, yaitu bulan Ramadan, seperti bulan suci Ramadan ini, kita harusnya punya target. Targetnya adalah bulan Ramadan ini lebih baik. Bulan Ramadan ini di tahun ini harusnya lebih baik daripada bulan Ramadan tahun lalu. Kalau bulan Ramadan tahun lalu kita masih ada yang kurang, yang ini kurangnya, kurang bersedekahnya, kurang baca Qur'annya, kurang membantu kedua orang tua kita, kurang melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, maka di bulan Ramadan tahun ini kita maksimalkan lagi ibadah-ibadah kita. Dan karena kalau di tahun ini, ya pemirsa Kompas TV, di tahun ini kalau Ramadannya sama saja dengan tahun yang lalu, maka kita termasuk orang-orang yang tertipu. Maka Ramadan tahun ini harusnya lebih baik dari Ramadan tahun sebelumnya. Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma pernah berkata, barang siapa yang hari-harinya di dunia sama, maka dialah orang yang tertipu. Barang siapa yang hari ini lebih baik dibanding keesokannya, maka dialah orang yang merugi. Jadi hari ini misalnya dia lebih baik, keesokannya dia justru menurun, maka inilah orang-orang yang merugi. Maka hari esok harusnya lebih baik daripada hari ini. Dan hari ini harusnya lebih baik daripada hari kemarin. Begitu seterusnya. Besok harus lebih baik, dan hari ini harusnya lebih baik daripada kemarin. Inilah target yang harus kita perhatikan. Kalau kemarin sholatnya kita telat, maka hari ini harusnya tetap di tepat waktu. Kalau kemarin seharian kita tidak membaca Al-Quran, kita tidak mentadabbur Al-Quran, maka hari ini harus kita membaca Al-Quran dan mentadabburi Al-Quran. Kalau kemarin seharian isinya hanya marah-marah saja, emosian saja, maka hari ini harus lebih sabar. Inilah yang harus kita perhatikan. Jadi setiap hari kita harus bisa meningkatkan kualitas kita, kualitas diri kita, agar tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi dan tertipu. Terkait dengan bulan Ramadan, pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, yang akan kita hadapi nanti, ya, tinggal menghitung pekan, tinggal beberapa pekan lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan, memasuki bulan Ramadan. Maka supaya Ramadan yang kita hadapi nanti lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin, maka harus ada persiapan. Maka pemirsa Kompas TV, sebagaimana kehidupan kita di dunia, ketika kita ingin ujian, kita perlu persiapan belajar sebelumnya. Apabila kita hendak berpergian, bersafar, kita perlu mempersiapkan bekal-bekal kita. Apatah lagi dengan ibadah yang wajib ini. Ibadah ini perlu dengan persiapan yang harus kita persiapkan dengan betul agar Ramadan kita menjadi berkualitas, agar Ramadan kita maksimal. Maka pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, kita akan membahasnya di segmen berikutnya. Maka jangan kemana-mana, kita akan bertemu di segmen berikutnya. Polres
Polresta Banda Aceh menetapkan 1 warga Rohingya sebagai tersangka tindak pidana penyelundupan manusia. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Sebuah gudang penyimpanan tiner di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. 6 orang terluka dalam kebakaran itu. Kalau inline hoki sendiri ada teknik tertentu nggak sih yang harus dikuasai? Terangkum semua dalam Sapa Indonesia Pagi. Setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan hazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul tindaknya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Masih bersama saya Ahmad Kamil dalam program Mutiara Iman. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, apa saja persiapan yang perlu kita persiapkan menjelang bulan Ramadan? Yang pertama yaitu berpuasa di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban yaitu bulan sebelum Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan bahwa aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa sebulan penuh. Dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh melainkan di bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihatnya memperbanyak puasa melebihi bulan Sya'ban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka berpuasa di bulan Sya'ban ini merupakan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu berpuasa di bulan Sya'ban, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Maka sebagaimana apabila kita hendak mengikuti perlombaan, kita hendak mengikuti sebuah turnamen, kita perlu persiapan. Ada pemanasan terlebih dahulu. Pemanasan tersebut yang akan memudahkan kita untuk mengikuti lomba tersebut. Begitu pula dengan berpuasa di bulan Ramadan. Kita perlu pemanasan terlebih dahulu dengan berpuasa sebelum bulan Ramadan. Karena ketika memasuki bulan Ramadan, itulah ajang kompetensi yang sesungguhnya yang perlu kita maksimal dalam menjalankannya. Maka ketika kita berpuasa, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, insyaallah kita akan dipermudah. Kita mulai akan terbiasa dengan berpuasa di bulan Ramadan. Karena inilah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita perlu untuk mengikuti contoh beliau. Inilah persiapan yang perlu kita persiapkan. Maka pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, di antara yang lainnya juga kita perlu mempersiapkan. Di antaranya membaca Al-Quran, di antaranya bersedekah. Kita harus membiasakan diri kita dengan membaca Al-Quran. Sehari 1 juz minimal kita targetkan, agar ketika 1 bulan kita sudah menghatamkan membaca Al-Quran. Kita memperbanyak mengulang-ulang hafalan Al-Quran kita atau menambah hafalan Al-Quran kita. Inilah latihan-latihan yang kita perlu lakukan untuk menyambut bulan Ramadan. Begitu juga dengan bersedekah. Kita sisihkan sedikit dari harta kita, 1.000 rupiah atau 2.000 rupiah, kita sisihkan untuk masjid, untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk orang-orang yang belajar. Kita perlu membiasakan diri kita agar di bulan Ramadan kita mulai terbiasa. Karena di bulan Ramadan
amalan-amalan tersebut sangat dianjurkan, ya. Bersedekah di bulan Ramadan itu lebih afdal daripada bersedekah di bulan yang lain. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu lebih afdal, karena memang bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran, dan yang terpenting adalah berpuasa di bulan Ramadan. Maka inilah persiapan pertama yang perlu kita persiapkan. Yang kedua, apa yang perlu kita persiapkan menjelang bulan Ramadan, yaitu merasa bahagia, ya, merasa bahagia dengan kedatangannya. Kita jangan sampai ketika memasuki bulan Ramadan kita justru berpikir, aduh, ini nanti saya akan kesusahan begini, akan kerepotan begini, ya. Justru sebaliknya kita harus bahagia menyambut kedatangannya. Bila Ramadan tiba, Rasulullah SAW memberi kabar gembira kepada kaum muslimin, kepada para sahabatnya. Di antara yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya, atakum Ramadan syahrun mubarak. Kata Nabi SAW, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang bulan yang diberkahi, penuh keberkahan. Maka Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan atas kalian berpuasa di dalamnya. Kata Nabi SAW kepada para sahabat-sahabatnya, pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan para syaitan yang jahat, ya, para pimpinan-pimpinan syaitan itu dibelenggu, dipenjara. Dan di dalamnya, kata Nabi SAW, di dalam bulan Ramadan tersebut Allah memiliki sebuah malam yang lebih baik daripada malam-malam yang lain, ya, yaitu malam-malam kemuliaan, malam-malam kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Dan barang siapa yang terhalang untuk meraih malam itu, siapa yang terhalang untuk meraih kebaikan tersebut, malam-malam keberkahan tersebut, maka sesungguhnya ia benar-benar diharamkan untuk mendapat kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Setiap amalan ibadah kita akan diberkahi, ya. Puasa kita, baca Quran kita, ya, ibadah-ibadah kita yang lain semua diberkahi. Semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Pintu langit dibuka, ya, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Nah, inilah peluang kita untuk memperbanyak amal ibadah kita. Jangan sampai di bulan Ramadan yang sudah dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada godaan dari syaitan, ya. Dipermudah semua karena pintu langit, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Artinya semua godaan-godaan dikurangi atau dihilangkan. Maka inilah peluang kita. Maka apabila di bulan Ramadan kita masih belum mendapatkan ampunan Allah, maka di bulan mana lagi kita bisa berharap mendapatkan ampunan Allah? Karena di bulan Ramadan adalah bulan yang sudah dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu bahagia dalam menyambut bulan Ramadan. Yang ketiga, pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mempelajari hukum-hukum yang berkenaan dengan puasa. Namun kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Presiden Prabowo Subianto memboyong seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI terpilih dari hasil pemilu 2024. Perajin batik menghasilkan batik yang cantik dan ramah lingkungan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum
yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Es dan angin kencang melanda sejumlah wilayah di kota Depok, Jawa Barat malam tadi. Tidak ada korban jiwa, diduga api berasal dari kebocoran selang bensin. Ragam berita menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Yang diakibatkan buruknya sistem drainase ini, jumlah atap bangunan rumah berterbangan ke udara. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Masih bersama saya Ahmad Kamil dalam program Mutiara Iman. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Persiapan yang ketiga yaitu mempelajari hukum-hukum yang berkenaan dengan puasa. Mulai dari cara yang benar dalam penentuan hari pertama bulan Ramadan dan batas awal mulai berpuasa. Apakah sejak imsyak atau dimulai sejak terbitnya fajar shadiq? Dan mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah yang mulia ini. Dan tentunya dengan melandaskan seluruh hukum tersebut di atas dalil-dalil Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, hadis-hadis yang sahih, serta menghindari segala amalan-amalan yang dilandaskan dari atas dasar katanya dan katanya. Dan inilah yang perlu kita perhatikan, pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah. Kita perlu mempelajari semua bentuk-bentuk hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Maka kita perlu mempelajari sejak kapan kita mulai menahan lapar, sejak kapan kita harus berbuka, ya, bagaimana berbuka yang contohkan oleh Nabi SAW, bagaimana cara bersahur, ya, menahan lapar ya, ketika sudah muncul fajar, ya, fajar shadiq, maka kita perlu mempelajari itu semua. Kemudian apa hal-hal yang bisa menggugurkan pahala puasa kita? Ya, jangan sampai kita sudah berpuasa menahan lapar dan dahaga, namun kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, sementara pahala puasa kita terhapus. Inilah yang kita perlu perhatikan. Hal-hal seperti ini jangan sampai terulang lagi. Ketika di tahun lalu kita mungkin sering berkata yang kasar, ketika kita berpuasa Ramadan kita sering menipu, ya, kita sering menggibah ketika berpuasa di bulan Ramadan. Hal-hal seperti inilah yang akan menggugurkan pahala-pahala puasa kita. Dan di tahun ini kita perlu maksimalkan. Kita mempelajari hal-hal apa yang perlu kita hindari ketika bulan Ramadan. Apakah kita perlu marah-marah ketika ada yang menggoda kita, ya, ada yang mengajak kita untuk berkelahi, apa yang kita perlu lakukan? Ya, kita perlu memperbagus perkataan kita, ya, kita mengucapkan yang baik. Kalau kita tidak bisa mengucapkan yang baik, maka lebih baik kita diam. Maka inilah kehati-hatian kita dalam menjalankan ibadah puasa kita. Jangan sampai kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kemudian peluang-peluang lain, ya, kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat, ya, ketika memberikan makanan berbuka puasa kepada orang-orang yang berpuasa, kita akan mendapatkan pahala yang berlipat. Kemudian kita memberikan makan, ya, fakir miskin, ya, ketika kita tidak mampu untuk berpuasa dikarenakan ada penyakit dalam diri kita yang tidak kunjung sembuh, ataukah wanita hamil yang sedang menyusui, ya, kita perlu untuk mempelajarinya. Bagaimana cara untuk kita membayar fidyah, bagaimana cara kita memberikan makan orang-orang fakir miskin, kita perlu mempelajarinya semua itu. Dan semua itu adalah persiapan-persiapan, ya, menjelang bulan Ramadan.
Maka yang terakhir, yang keempat, yaitu kita perlu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ibadah, full dengan ibadah. Agar kita bisa bersemangat untuk menjalaninya, maka selain tentunya dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita perlu membersihkan diri dari kerak-kerak dosa. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum memasuki bulan Ramadan, agar hati-hati kita menjadi bening, hati-hati kita menjadi bersih. Sebab kotoran-kotoran itu akan mengakibatkan kita malas dalam beribadah. Dosa-dosa yang ada di dalam hati kita, noda-noda hitam yang ada di dalam hati kita akan menjadikan kita berat untuk beribadah. Maka cara membersihkannya adalah dengan bertobat, taubatan nasuha. Bertobat, menyadari apa yang telah kita lakukan dan berusaha, ya, berkomitmen untuk tidak melakukan dosa-dosa tersebut. Dan apabila dosa tersebut berkaitan dengan hak-hak orang lain, maka kita perlu mengembalikan hak-hak tersebut. Maka inilah tobat-tobat yang perlu kita perhatikan sebelum memasuki bulan Ramadan, agar hati kita menjadi bening, agar hati kita menjadi kotor, agar hati kita menjadi bersih, dan kita bisa mudah untuk beribadah. Tentunya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan ibadah yang mulia ini. Maka pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya itulah persiapan-persiapan yang kita perlu perhatikan, ya perlu kita persiapkan dari sekarang. Yaitu yang pertama, berpuasa Sya'ban. Jangan sampai kita terlewati berpuasa di bulan Sya'ban. Kemudian kita merasa bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan. Kemudian kita mempelajari hukum-hukum yang berkenaan dengan puasa, ya, mendatangi majelis ilmu, ya, membaca artikel-artikel Islam, ya, mendengarkan ceramah-ceramah, dan yang terakhir yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua berdoa, berharap agar kita semua bisa dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, di bulan Ramadan yang akan datang ini. Maka semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan ibadah, bulan yang penuh dengan pelipat gandaan amalan ibadah, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang sangat dinanti-nantikan kedatangannya, bulan yang penuh dengan kebahagiaan. Maka pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan-amalan kita, menerima segala ibadah-ibadah yang telah kita lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala menerima semua ibadah kita dan mempermudah kita untuk memperbaiki ibadah kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjirop masih merendam permukiman warga di Muara Angke, Jakarta Utara. Ulasan peristiwa penting terkini. Berbulan-bulan warga terendam air banjir. Akibatnya kereta api tidak bisa melintasi jalur itu. Menjadi informasi dari seluruh tanah air saat ini. Memasuki hari ketiga, sejumlah warga kini mulai terserang penyakit kulit. Apakah ini memang sudah diperhitungkan sebelumnya, baik itu BPBD dan juga BMKG? Kompas Petang, setiap hari pukul 4 sore, live di Kompas TV. Di bawah komando Presiden Prabowo, Kabinet Merah Putih bekerja menjalankan roda pemerintahan demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pantau aktivitas dan efektivitas kerja mereka. Kawal terus pelaksanaan program-programnya.
Ikuti Jurnal Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang, live di Kompas TV.